Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin melakukan survei tentang PKS. Perkenalkan, dari aku sendiri, Sepia, NRP 48. Saya Fadia Farhana, NRP 20352159. Saya Jarut Bagus Samutro, NRP 085. Saya Syarifuddin Putra Perdana, NRP 53. Saya Muhammad Adrian Saputra, NRP 054. Pada kali ini kami memilih tempat survei yang berlokasi di depan RS Gigi dan Mulut Narasada. Kemudian yang kami amati adalah box culvert yang kemungkinan adalah berfungsi sebagai saluran drainase yang juga sebagai peletakan untuk jembatan. Kemudian untuk yang kedua adalah sebagai sistem penahan tanah atau retaining wall yang berfungsi untuk menahan dinding agar tidak longsor atau stabil dan tidak mudah korosi. Yang digunakan sepertinya adalah side pipe. Di sini saya akan menjelaskan untuk nomor selanjutnya, yaitu metode dari pembuatan beton konvetan yang kita amati. Di sini saya akan menjelaskan untuk metode pembuatan dari UDIS itu sendiri. Untuk yang pertama itu kita harus membuat untuk persiapan petakan atau molding, terutama karena bentuknya itu adalah berbentuk U, jadi akan dibuat cetakan berbentuk U. Cetakan juga harus dipastikan untuk bersih, tidak ada sisa beton, dan produksinya itu sudah dilapisi bahan pelepas atau release agent. Lalu yang kedua akan dilaksanakan pemasangan tulangan, dan tulangan ini adalah tulangan baja yang sesuai dengan spesifikasi rencana desain. Tulangan ini bertujuan untuk UDIS dapat menahan beban seperti jembatan yang ada di atasnya itu. Tulangannya akan disusun secara teliti dan tepat sesuai dengan jarak yang ada di SNI. Terus yang ketiga ada pengecoran beton. Setelah tulangan dipasang, lalu akan dicor beton sesuai dengan mutu yang direncanakan, misalnya K350 atau K400. Nanti beton tersebut akan dituang dalam cetakan molding tersebut. Lalu yang keempat ada proses yang namanya curing, sehingga setelah betonnya dicor, UDIS ini akan dibiarkan untuk proses pengeringan dalam memastikan agar mencapai mutu optimalnya. Curing ini bisa dilakukan dengan menyemprotkan air untuk menutup permukaan beton untuk menjaga proses kelembapannya. Lalu yang kelima, pelepasan cetakan dan finishing. Setelah beton dianggap sudah memenuhi umur standar, UDIS dapat dilepas dari cetakan dengan hati-hati dengan memperhatikan mutu dan standar yang telah dibuat. Lalu setelah itu dilaksanakan quality control dan penyimpanan dan pengiriman, lalu akan pemasangan seperti ada di dekat RS Gigi ini. Saya akan menjelaskan penjelasan dari pembuatan dari seatbelt. Yang pertama-tama untuk pembuatan dari seatbeltnya itu sendiri, yang pertama kita menyiapkan petakan atau molding untuk aplikasi dari seatbelt. Bentuk dari molding atau cetakan dari seatbelt itu sendiri biasanya berbentuk huruf U. Setelah proses persiapan dari cetakan atau molding dari seatbelt sudah selesai, ini adalah tahap tulangan dimasukkan ke dalam cetakan atau molding. Setelah tulangan dari seatbelt sudah diletakkan ke dalam molding, selanjutnya beton dimasukkan ke dalam cetakan atau molding. Untuk mutu beton yang digunakan dalam seatbelt menggunakan mutu beton yang tinggi, yakni K400. Setelah proses pengocoran sudah selesai, yakni adalah proses curing atau pengeringan. Setelah proses curing atau pengeringan sudah selesai, cetakan atau molding dari seatbelt dilepas
proses pelepasan cetakan atau molding dari sheet pile sudah selesai, yakni adalah proses quality control atau mengetes apakah sheet pile yang telah dikerjakan sesuai dengan standar. Setelah memenuhi standar, sheet pile siap dikirim ke lokasi proyek. Selanjutnya saya akan melanjutkan cara pemasangan U-ditch, yaitu yang pertama persiapan lokasi. Pertama kita bersihkan dahulu dan ukur untuk pemasangan U-ditch. Yang kedua penggalian dan pemadatan tanah. Kita lakukan penggalian sesuai ukuran U-ditch, lalu memadatkan tanah dasar. Pemadatan ini menghindari penurunan tanah di kemudian hari. Langkah ketiga, pemasangan lantai kerja. Setelah dasar siap, kita tuangkan lapisan beton tipis atau lantai kerja. Tujuannya agar U-ditch punya alas yang stabil dan kuat. Yang keempat, pemasangan U-ditch precast. Di sini kita meletakkan segmen U-ditch dengan alat berat. Setiap segmen dipasang rapi dan disambungkan menggunakan silen untuk mencegah kebocoran. Yang kelima, pengecekan ketinggian dan kemiringan. Setelah pemasangan, kita pastikan ketinggian dan kemiringan sudah sesuai dengan desain agar air bisa mengalir dengan lancar. Yang keenam, pemasangan tutup U-ditch. Jika perlu, kita tambahkan penutup U-ditch pada bagian yang akan dilewati kendaraan atau beban lainnya. Yang ketujuh, pengukuran kembali. Langkah terakhir adalah mengukur kembali tanah di sekitar U-ditch, lalu memadatkannya agar stabil. Ini saya akan menjelaskan tentang langkah pemasangan sheet pile. Yang pertama itu Anda harus mempersiapkan lokasinya. Nah, pastikan dulu area tepi sungai itu bersih dari material atau rintangan-rintangannya. Nah, yang kedua itu ada pemasangan guide frame. Nah, guide frame itu ditempatkan di lokasi pemasangan sheet pile agar membantu menahan sheet pile itu tetap lurus dan stabil selama pemasangannya. Lalu yang ketiga itu penggalian awal. Nah, lakukan penggalian awal itu di sepanjang tepi sungai ini, terutama bila tanahnya cukup keras. Nah, yang keempat itu ada pemasangan seatbelt-nya. Nah, memasukkan seatbelt ini, posisi seatbelt harus tegak lurus di atas tanah, lalu dipasang secara bertahap. Nah, pemancangannya itu menggunakan diplo, hammer atau hydraulic press. Lalu yang kelima itu penguatan sambungan. Nah, pada tepi sungai, sambungan antara sheet pile seringkali diperkuat dengan pengelasan atau material tambahan untuk menghadapi tekanan air di sungainya. Lalu yang keenam, yang terakhir itu pemeriksaan atau finishingnya. Nah, setelah pemasangan selesai, lakukan pengecekan akhir untuk memastikan tidak ada bagian yang miring atau rusak.